Latar belakang terbentuknya konferensi meja bundar. Pasca kemerdekaan Indonesia serta Belanda yang kembali mengalami konflik yang disebabkan oleh Belanda dengan pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Banyak upaya damai yang dilakukan melalui diplomasi, namun tidak menyelesaikan masalah. Diawali dengan Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Romroyen pada tahun 1949, yang pada akhirnya disepakatinya konferensi meja bundar merupakan hasil dari Perjanjian Romroyen. Selanjutnya penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda yang didukung oleh PBB untuk memulihkan kembali bangsa Indonesia. PBB dengan tegas memaksa Belanda untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, sehingga pada tanggal 24 Agustus hingga 2 November 1949, konferensi meja bundar resmi diadakan sebagai titik terang kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalian udah pada tahu belum nih apa sih pengertian dan tujuan dari konferensi meja bundar itu? Jadi, konferensi meja bundar adalah pertemuan antara Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst for Federal Overleg atau yang biasa disebut BFO yang dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 guna untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada Republik Indonesia Serikat. Isi dari KMB. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 3. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan uni di Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 4. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 5. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur sedang tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Masalah yang sulit untuk dipecahkan. 1. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Yang kedua ada masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya bekerja sama, bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Dan yang ketiga masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang. Sebaliknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Yang selanjutnya ada beberapa dampak dan pengaruh dari konferensi meja bundar. Yang pertama, ada Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat dari hasil konferensi meja bundar, di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan yang selanjutnya, ada konflik Indonesia-Belanda dapat teratasi. Dan karena Indonesia sudah bebas dari kolonialisme bangsa barat, pembangunan Indonesia pun bisa dimulai. Dan yang ketiga ini ada karena daerah Irian Barat masih belum jelas berada di bawah kekuasaan Indonesia atau Belanda, Irian Barat ini masih belum bisa bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, karena bentuk negara serikat tidak sesuai dengan asas kesatuan dari NKRI sendiri.
Dan selanjutnya kita punya beberapa tokoh dari konferensi meja bundar. Yang pertama ini tentunya ada ketua konferensi meja bundar bernama William Bruce. Dia ini seorang politikus Belanda dan Perdana Menteri Belanda. Lahir tanggal 5 Juli 1886 di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya ada delegasi RI. Dia adalah DRSH Muhammad Hatta. Dia ini seorang tokoh pejuang dan sekaligus sebagai wakil presiden Indonesia. Lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang selanjutnya ada delegasi Belanda yang bernama Johannes Hendrikus van Maarseveen. Dia ini seorang politikus dan pengacara Belanda. Lahir tanggal 3 Agustus 1984 di Utrecht, Belanda. Selanjutnya ada UNCI. UNCI ini merupakan singkatan dari United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia. Ini adalah Thomas Kingston Crutchley. Dia ini seorang penulis dan jurnalis. Lahir tanggal 27 Januari 1916 di Melbourne, Victoria.